Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua serta teman-teman guru dimanapun berada, kita kembali lagi atau bertemu kembali pada pembahasan soal UN SDMI tahun 2016 sesuai dengan kisi-kisi UN tahun 2016. Setelah pada video-video sebelumnya saya membagikan beberapa contoh cara mengerjakan cepat soal-soal mata pelajaran matematika, ada KPK dan sebagainya, FPB, kemudian pangkat 3 dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membagikan soal yang berbentuk PDF ini dari hasil video-video pada pertemuan sebelumnya atau pada tutorial sebelumnya. Nanti teman-teman semua dapat meminta format ini kepada saya lewat komen di bawah video dengan menyertakan email Bapak dan Ibu. Baik, sebelumnya mari kita bahas dulu atau kita lihat dulu beberapa soal. Semoga beberapa soal-soal dan pembahasannya ini dapat membantu anak didik Bapak Ibu dalam menghadapi soal UN-US tahun 2016. Pada soal yang pertama ini adalah mengerjakan operasi hitung bilangan cacah. Ini ada soalnya, ini aturan mengerjakannya sudah saya berikan ya, nanti bisa dipahami Bapak Ibu karena ini sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan dahulu dan sebagainya. Kemudian untuk soal ini adalah contoh soalnya ya, ini untuk soal nomor 2, Pak Gunawan membeli buah mangga 6 keranjang. Ini juga masih berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah. Ini ada pembahasannya, aturan mengerjakan soalnya, nanti bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Kemudian ada lagi ini adalah bilangan positif dan negatif. Ini contohnya, ini mohon maaf, ini contoh soalnya masih terkait dengan bilangan cacah. Kemudian indikator yang kedua, ini kita akan membahas bilangan positif negatif ya. Ini ada pembahasannya, nanti bisa Bapak Ibu bisa memahami ini. Kemudian di sini juga ada perkalian, nanti untuk perkalian bagaimana aturan mengerjakannya. Ini pembahasan soalnya atau latihan soal untuk anak-anak Bapak dan Ibu. Kemudian KPK dan FPB, ini adalah KPK dan FPB. Ini aturan mengerjakannya. Jika FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar tapi kita ambil kecil ya, kita dibalik kecil. Kenapa kecil? Karena kalau FPB yang dimasukkan adalah yang sama pangkatnya paling kecil, itu untuk FPB. Ini yang sama pangkatnya terkecil dimasukkan atau yang dihitung. Kemudian KPK juga sama, tapi ada cara cepatnya menggunakan selisih ya. Kalau soal cerita membahas benda, kalau KPK itu membahas waktu. Kalau persekutuan terbesar itu cara cepatnya menggunakan selisih terkecil. Kalau KPK itu mengalihkan angka dibagi FPB-nya, nanti selisihnya berapa itu ketemu FPB-nya maka dikalikan. Ini adalah contoh soalnya. Jika kita ambil ini selisihnya berapa, ini berapa, maka selisih yang paling kecil itu adalah FPB. Kemudian nanti diambil dari selisih yang terkecil. Kalau misalkan selisih terkecilnya adalah antara 42 dengan 63, maka yang diambil yang terkecil ini nanti dibagi, ini dikalikan kemudian dibagi. Kemudian ada lagi ya, ini KPK dari 4, 8 dan 73 faktorisasi primanya. Ini menggunakan pohon faktor. Kemudian ada lagi ini soal cerita, masih ingat dengan pembahasan yang tadi. Kalau KPK itu menyebutkan benda, selisih atau waktu. Kalau FPB menggunakan benda, keterangan benda. Ya,
Ini adalah beberapa contoh soal-soalnya. Kemudian pangkat dan akar bilangan, menghitung operasi bilangan suatu bilangan pangkat, indikatornya contohnya seperti ini. Ya, ini adalah pembahasannya. Rumus jika pada penjumlahan, ini adalah penjumlahan, maka 1A kuadrat dikalikan 2 kalikan A kalikan B dikalikan dengan 1B kuadrat, B nya adalah 3, nanti dikalikan. Rumus jika pada pengurangan maka seperti ini, dimana N adalah selisih. Selisihnya dari 23 dan 17 itu berapa. Ini sudah saya rangkum pembahasan-pembahasannya. Semoga pembahasan-pembahasan ini dapat membantu anak didik Bapak dan Ibu. Ini adalah akar pangkat 3. Kita ambil dari 3 angka dari belakang. Kalau misalkan belakangnya paling belakang adalah 3, berarti temannya 3, di sini adalah 7. Kemudian diambil angka 2 ini, kita ambil 33 nanti awalnya. Kemudian 19 ini diantara berapa dan berapa. 19 itu diantara 8 dengan 27, maka 1, maka hasilnya adalah 17. Ini adalah akar pangkat 3. Bahasanya sudah ada, itu contoh soalnya, nanti bisa dijelaskan. Ini juga soal cerita ya yang berkaitan dengan akar pangkat 3. Kemudian ada lagi di sini adalah pecahan, mengurutkan berbagai bentuk pecahan dan sebagainya. Ini adalah aturan mengerjakannya. Sebelum diurutkan, upah dulu menjadi pecahan sejenis, lebih mudah diubah ke pecahan desimal ya. Kemudian perkalian diingat-ingat, dan juga pembagian pecahan, perkalian pecahan. Di sini ada semua Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa meminta soal ini lewat komen di bawah. Ini adalah perbandingan. Jika diketahui jumlah maka perbandingannya dijumlah, jika diketahui selisih maka perbandingannya dikurangi. Nanti soal yang diketahui itu apa. Hal ini perbandingan uang Pak dan uang Aska 2:6, jumlah uang mereka berdua, ini yang diketahui jumlah. Diketahui jumlah maka perbandingannya ditambah. Lalu berapa banyak uang Parti itu mempunyai 2, perbandingannya adalah 2, maka 2/6 ditambah dengan 2, 8 dikalikan dengan 24.000. Ya, mudah-mudahan ini dapat membantu Bapak dan Ibu. Kemudian diketahui selisih dan sebagainya, nanti bagaimana cara mengerjakannya. Ya, kemudian rumus skala ini bisa menggunakan cara ini. Kalau yang ditanya skala, saya tutup skalanya, maka tinggal ada jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Kita ambil dari bawah, karena di sini yang saya tutup adalah skala adalah pembagian, maka jarak pada peta dibagi skala rumusnya. Ya, ini rumus-rumusnya. Ini adalah panjang-panjang ya, singkatan-singkatan sindemi Kiai Haji dari itu. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan tutorial ini atau pembahasan soal-soal ini dapat mempermudah anak didik Bapak dan Ibu, karena sebentar lagi kita akan menghadapi UN tahun 2016, yaitu 1 bulan lagi. Semoga dengan adanya pembahasan-pembahasan ini dapat membantu pemahaman Bapak dan Ibu untuk dibagikan kepada adik-adik semua atau anak didik semua. Semoga semuanya ini bermanfaat. Ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian beberapa materi yang saya berikan ini. Kemudian juga saya turut senang apabila materi-materi ini dapat disampaikan oleh anak didik Bapak dan Ibu, dan tentunya mempermudah dalam pembelajaran matematika untuk anak didik Bapak dan Ibu. Demikianlah untuk pembahasan soal-soal yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat sebagaimana mestinya, dan juga semoga dapat berguna untuk menambah pemahaman dan juga pengalaman untuk Bapak dan Ibu semuanya.
Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.